Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sesuai dengan jadwal dan rencana semula, pada hari Senin tanggal 2 Februari tahun 2026, bertepatan dengan Cap Ji, yaitu Uposatha Purnama terakhir di tahun Ular Kayu. Dilakukan upacara Uposatha dan sekaligus ritual persembahan penyalaan tenglong, lampion, dan pelita atau tiamteng, pelita minyak atau tiamteng dalam rangka menyambut tahun baru Imlek, tahun kuda api, di mana pada malam hari ini dilakukan upacara pembacaan Pak Se Pafo dan juga Se Xiaoco, mengawali upacara ritual penyalaan tenglong dan pelita untuk keselamatan, kesehatan, panjang umur, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, keharmonisan keluarga, dan kebahagiaan. Ini adalah doa yang tulus bagi para donatur yang telah menyumbang untuk penyalaan tenglong dan sekaligus penyalaan pelita atau tiamteng, pelita minyak, dan dilakukan di Wihara Buddha Warman Padang. Ratusan tenglong berwarna merah telah terpasang di sekeliling teras Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang, baik di lantai 1 maupun di teras atas lantai 2, dan kemudian juga di altar San Pao Tien, ruang puja Sri Ratna. Telah diletakkan nama-nama para dermawan donatur yang selalu berbaik hati mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Wihara Buddha Warman Padang, di mana papan nama para donatur yang bermurah hati ini dikelilingi oleh 8 pelita minyak atau tiamteng. Ini adalah lambang dari jalan utama berfaktor 8, Arya Atangka Magga, yang menjadi jalan bagi umat Buddha untuk terbebas dari derita, dari duka, dan mencapai pembebasan tertinggi, kebahagiaan sejati, Nibbana. Upacara ritual ini dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Bajrawajra, didampingi oleh para pandita, baik pandita senior maupun pandita-pandita muda, yang melakukan pembacaan Yamkeng diawali di Tatien bagi salah utama, dan kemudian menuju ke San Pao Tien. Nah, ini saat saya diminta Bante untuk memasang dupa di altar San Pao Tien sebagai Ketua Pengurus Harian Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ta Pei Chou, dan secara bersamaan pelita ini, 8 pelita ini yang terletak di altar San Pao Tien ini dinyalakan. Diawali oleh Bante, kemudian menyusul saya, dan kemudian juga memberikan kesempatan kepada Ibu Iren Tan Aisyen selaku Ketua Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dan juga Ibu Ko Tim Tim, Ketua Wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang, dan sekaligus juga Ketua Wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Nah, ini adalah upacara sedang berlangsung, pembacaan Ta Pei Chou sambil menyalakan pelita-pelita yang terdapat di altar di San Pao Tien ini. Tentu saja pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih Maha Anumodana pada para dermawan donatur yang selalu berbaik hati mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan di Wihara Buddha Warman Padang. Karena wihara tidak memberi janji, tetapi bukti bahwa pembinaan generasi muda di wihara ini cukup berhasil, seperti contohnya di Sekolah Nasional Kusman Jusri, murid-murid kita tidak hanya didik menjadi pintar, cerdas, tampil, kreatif, namun juga mereka menjadi
anak-anak yang baik, pintar, cerdas, terampil, dan kemudian juga tahu berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan berkarakter. Nah, ini saat saya menyalakan pelita mengawali upacara ritual persembahan penyalaan tenglong dan pelita. Tepat bersamaan dengan penyalaan pelita ini, dinyalakan pula ratusan tenglong yang mengelilingi Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Nah, ini Pak Jumadi selaku Moyasa Wadano Jumadi selaku Ketua MBI Provinsi Sumatera Barat juga ikut menyalakan pelita yang terletak di altar San Bautien, ruang puja bakti Triratna. Nah, ini kemudian disusul oleh Ibu Iren Tan Aisyen, Ketua Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Dan terakhir memberikan kesempatan kepada Ibu Ko Tintin, Ketua Wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang dan juga sekaligus Ketua Wanita Buddhis Kota Padang. Nah, kemudian acara ini selesai di altar San Bautien dan kembali ke altar di Tatien, Bakti Sala Utama. Nah, pada kesempatan ini tanpa ada rencana, tanpa diminta dan juga tidak terjadwal, ternyata para pandita termasuk Bhante Bhadrawajra merayakan hari ulang tahun saya di tahun 2026 ini. Walaupun sebenarnya saya tidak menginginkan karena tahun lalu sudah merayakan bersama-sama dengan umat di Persamaan Umat Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Tahun 2026 ini saya menginginkan agar merayakan secara pribadi saja bersama keluarga. Tetapi tentu saja maksud baik, niat baik para umat ini tidak dapat saya tolak, dan akhirnya dilakukanlah perayaan sederhana dengan menyanyikan lagu-lagu yang bernafaskan ulang tahun. Nah, ini adalah saat tenglong-tenglong sudah dinyalakan, jadi pelita di dalam di Bakti Sala di altar menyala, tenglong di luar ini juga dinyalakan. Nah, wihara diterangi terang-terang ratusan tenglong. Nah, ini upacara di San Bautien sudah selesai dan Bante, para pandita serta seluruh umat kembali ke Bakti Sala Utama, Tatien di lantai 2. Nah, ini adalah perayaan sederhana hari ulang tahun saya di tahun 2026 ini. Terima kasih Maha Anumodana pada para pengurus, wanita Buddhis, MBI, para aktivis wihara yang telah berkenan merayakan hari ulang tahun saya. Dan tentu saja karena seperti saya katakan tidak ada permintaan sama sekali dari saya, mungkin ini bentuk penghargaan simpatik mereka terhadap apa yang telah saya baktikan untuk Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Semoga wihara semakin maju dan berjaya, semakin kompak, semakin bersatu, sesuai dengan tema kita untuk tahun ini, bersatu dalam harmoni, tulus mengabdi, penuh kasih dan tanpa pamrih. Inilah suasana perayaan ulang tahun secara sederhana, dan setelah acara ini dibagikan mie goreng yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu wanita Buddhis. Sekali lagi terima kasih Ibu Ketua Wanita Buddhis
MDEW BI Provinsi Sumatera Barat, Ibu Iren, Kang Aisyen, dan juga Ibu Kotintin, Ketua Wanita Bedis Wihara Buddha Warman Padang, yang sekaligus Ketua Wanita Bedis Kota Padang, dan juga para panitia yang diwakili oleh Ibu Suryani, Ibu Cia Aitin, ya, yang menjadi koordinator panitianya. Nah, kemudian pembagian kue tentu saja yang pertama saya persembahkan kepada Bante Badra Wajra yang selama ini sangat membantu kami di Sumatera Barat dalam pembinaan terutama generasi muda dan ibu-ibu. Dari tidak ada grup yang keng dari muda-mudi generasi muda, sekarang kita sudah punya 2 grup ya, yang bisa keng membantu upacara Awamanggala maupun Patidana. Nah, ini adalah suasana malam hari setelah penyalaan tenglong di Wihara Buddha Warman Budi Center Padang. Ini adalah papan merek wihara yang baru dibuat. Kemudian juga bisa kita saksikan wihara sudah terang benderang dengan warna merah, dihiasi oleh ratusan tenglong-tenglong yang merupakan sumbangan ya, dedikasi dari para donatur yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wihara Buddha Warman Padang. Mohon terus dukungannya agar wihara semakin dapat berbuat lebih baik dalam pelayanan, dalam pendidikan, pelatihan, pembinaan umat, terutama para generasi muda kita. Kalau tidak kita yang memikirkan pembinaan generasi muda kita, siapa lagi? Ya, sekarang banyak tantangan, banyak godaan di dalam kehidupan, bila mereka tidak punya tempat untuk berkumpul bersama-sama, membina dan melatih diri. Kita takut mereka akan terseret ke jurang hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang negatif. Nah, ini adalah suasana di Wihara Buddha Warman Padang, dan kita akan masuk ke San Pautien, ruangan Puja Bakti Triratna, untuk melihat bagaimana posisi pelita, ya, pelita yang dinyalakan di altar. Kalau lampion tenglong tentu saja kalau siang hari sampai sore kita padamkan karena memakai listrik. Namun pelita ini akan hidup terus menerus sampai dengan nanti tanggal 5 Maret ketika kita melaksanakan upacara Yause Paucan, Xiaocai Yenso Pahwe, upacara Mahapuja Kesamayati Baisaja Guru Buddha. Jadi upacara pertobatan di awal tahun dan sekaligus doa keselamatan untuk sepanjang tahun kuda api ini. Nah, ini satu kebiasaan yang dilakukan di Wihara Buddha Warman Padang. Dan nanti upacara Yause Paucan, Xiaocai Yenso Pahwe ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Mas Tawira Nyana Maitri Seceng Tafase. Nah, ini adalah pelita yang tadi dinyalakan. Nah, ini adalah pelita di nama-nama para donatur dermawan yang dikelilingi oleh 8 pelita. Seperti yang telah kami jelaskan, ini adalah lambang dari jalan utama berunsur 8, berfaktor 8, Arya Atangika Maga, di mana dalam ajaran Buddha 8 maga ini adalah maga yang ditunjukkan oleh Buddha, jalan yang ditunjukkan oleh Buddha agar kita terbebas dari duka dan bisa mencapai kebahagiaan tertinggi, pembebasan sejati, nirwana atau nibbana. Pelita ini akan menyala terus-menerus sampai nanti akhirnya dipadamkan setelah upacara Kesamayati Baisaja Guru Buddha. Dan bagi umat di Padang, ini pengertiannya cukup bagus. Mereka tidak menuntut harus menyalakan ratusan pelita, karena diberi pengertian bahwa menyalakan pelita dengan demikian banyak
yaitu pertama pemborosan, yang kedua wihara jadi kotor, penuh dengan uap minyak, dan juga berbahaya, sering terjadi kebakaran karena pelita ini tidak mungkin dijaga sepanjang waktu. Jadi demikianlah pengertian demi pengertian disampaikan sehingga umat menjadi paham dan mereka tidak terlalu menuntut banyak, cukup diwakili dengan 8 pelita, di mana sebenarnya ada di dalam tradisi Tionghoa itu pernah juga katanya Chu Keliang atau Kong Beng pernah menyalakan 7 pelita ya sebagai pelita penyambung nyawanya ketika dia menderita sakit. Nah, tapi kita tentu saja lebih merujuk kepada ajaran Buddha daripada ajaran Taoisme. Nah, ini adalah pelita-pelita, masih ada beberapa yang diperbaiki sehingga karyawan-karyawan wihara bagian elektrik ini terpaksa harus lembur menyelesaikan tugas-tugasnya agar tenglong-tenglong ini bisa menyala dengan stabil dan aman ya. Nah, ini adalah suasananya pada malam hari ketika tenglong ini sudah menyala semua pada tanggal 2 Februari, hari Senin 2 Februari tahun 2026. Dan di tenglong-tenglong ini tergantung tulisan-tulisan selain nama dari donatur, dermawan yang baik hati, juga ada doa-doa atau aspirasi seperti misalnya kongsi facai, semoga rezeki selalu bertambah, selalu berlimpah. Sinen Kuala, selamat tahun baru, semoga di tahun baru, tahun kuda api ini juga selamat. Wan Sirui, ya, semua urusan besar kecil, yang berat yang ringan semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Yang berat menjadi ringan, yang ringan menjadi hilang. Nah, kemudian juga ada Nian Nian Yui, semoga penghasilan apa yang dikumpulkan tidak habis, setiap tahun selalu ada kelebihan, ada tabungan yang bisa digunakan untuk masa-masa sulit dan juga untuk mengembangkan usaha. Kemudian Tacia Ping'an, semoga satu keluarga semoga selalu hidup selamat-selamat tanpa gangguan dan hal-hal negatif lainnya. Nah, di pintu wihara ada tulisan Cuje Ping'an. Ya, Cuje Ping'an ini artinya adalah di rumah ataupun di mana kita berada, di rumah keluar masuk selalu selamat. Nah, inilah makna-makna yang kita pilih untuk kebaikan umat. Nah, ini Cuje Ping'an. Dimanapun kita berada, di rumah, di wihara, dimanapun, di kantor, bepergian, selalu selamat dalam lindungan Triratna. Dan ini ada 2 twilian yang tergantung di kiri kanan pintu masuk utama dari Wihara Buddha Warman Padang. Nah, ini juga mempunyai arti yang sangat baik ya. Orang Tionghoa punya kebudayaan yang tinggi. Jadi tulisan-tulisan ini sebenarnya doa yang diartikan dalam bentuk tulisan, kemudian juga dengan amal perbuatan baik. Untuk penyalaan tenglong ini mereka berdana Rp250.000. Nah, dana ini tentu saja untuk digunakan oleh Wihara Buddha Warman Padang sebagai dana untuk operasional, maintenance, perawatan wihara begini besar, dan juga untuk biaya operasionalnya luar biasa. Kemudian juga di sana sini namanya gedung yang besar tentu perlu maintenance, perlu perawatan. Dan juga untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wihara pelayanan. Ya, seperti wihara punya bus, punya mobil, tentu saja ini butuh bahan bakar. Demikian juga lampu, AC, ya kita ruangan termasuk kelas-kelas di Sekolah Nasional Plus Manjusri semuanya ber-AC. Dan tentu ini juga butuh biaya yang besar. Jadi kalau tidak umat yang menolong, tidak para donatur, dermawan yang mendukung semuanya ini, siapa lagi yang harus menanggung biaya begini besar. Dan kemudian juga kita Wihara Buddha Warman Padang terus mengembangkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang ada di Wihara Buddha Warman Padang ini. Dan pada saat ini kita sedang merancang untuk membangun sebuah pusdiklat
dan Meditation Center yang kita beri nama Bodhidharma di Desa Air Dingin, Kecamatan Kototanga, Kota Padang, yang jaraknya 1 jam dari Wihara Buddha Warman. Pusdiklat ini, Meditation Center ini adalah untuk pelatihan mental spiritual bagi umat Buddha, khususnya para generasi. Nah, ini adalah pemandangan dari depan wihara setelah penyalaan ratusan tenglong di lingkungan Wihara Buddha Warman Padang dan juga Sekolah Nasional Plus Manjusri dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, Tahun Kuda Api yang akan datang. Nah, ini adalah suasananya. Dan sekali lagi pada kesempatan ini kami mengucapkan Anumodana, Maha Anumodana. Sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan, kemurahan hati dari para Bapak Ibu sekalian, para donatur dermawan yang selalu berbaik hati, yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan di Wihara Buddha Warman Padang. Mari teruskan dukungan ini demi kebaikan untuk umat kita dan juga untuk generasi muda kita. Sekali lagi kami jelaskan, kami tegaskan bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Wihara Buddha Warman Padang ini adalah sebagai bentuk penyaluran, ya, memfasilitasi agar umat dapat melakukan perbuatan baik. Karena di dalam ajaran Buddha, doa yang baik saja tidak cukup bila tidak disertai dengan action, yaitu perbuatan yang baik. Maka berdana ini sebagai satu perbuatan yang baik yang dipuji oleh Buddha, karena berdana ini mewujudkan kemurahan hati dan juga mengikis keegoan, ya, keakuan kita. Maka Wihara Buddha Warman Padang memfasilitasi untuk menerima dana Bapak Ibu sekalian. Dan setiap dana yang diterima oleh Wihara Buddha Warman Padang ini pasti dapat dipertanggungjawabkan. Seperti kita gunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana wihara. Seperti saat ini kita sedang mengupayakan pembangunan sebuah pusdiklat dan meditation center Bodhidharma di Air Dingin yang berguna untuk membina mental spiritual generasi muda kita dan umat-umat Buddha. Karena dalam ajaran Buddha, berdoa tidak cukup tetapi harus dibarengi dengan membina diri dan melakukan banyak perbuatan baik. Dan juga kita punya rencana untuk membangun gedung 2 dari Sekolah Nasional Plus Manjusri, karena gedung 1 ini sudah tidak memadai. Kita hanya sampai SMP terbentuk karena tidak bisa membangun SMA dan SMK karena ruangan-ruangannya sudah tidak mencukupi. Oleh sebab itu kami menghimbau, mari tetap terus kita dukung kegiatan-kegiatan di Wihara Buddha Warman Padang dan Sekolah Nasional Plus Manjusri. Terima kasih sekali lagi, Anumodana. Sampai sata agarahuntu, sampai sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.